Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gali Istiningsih, dosen Prodi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video sebagai sarana untuk penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma PT atau disingkat PDD UKT PT di bidang pengajaran. Adapun metode yang sering saya gunakan adalah DIA pada mata kuliah perencanaan pembelajaran berbasis MI. Delivery merupakan cara menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa, interaction merupakan cara berkomunikasi dan interaksi dengan mahasiswa, assessment merupakan penilaian kerja mahasiswa selama 1 semester. Pada mata kuliah perencanaan pembelajaran berbasis multiple intelligence, kami aplikasikan DIA. Untuk video yang akan saya sampaikan adalah pertama terkait identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta rekaman video proses pengajaran. Pada kesempatan kali ini, identitas mata kuliah perencanaan pembelajaran berbasis MI dengan kode mata kuliah KPT 0305247 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah dalam perencanaan pembelajaran berbasis MI ini adalah yang pertama, mengetahui konsep teoretik multiple intelligence, kedua, mengetahui perencanaan pembelajaran dan aplikasi kecerdasan MI. Yang ketiga, membuat lesson plan berbasis kecerdasan multiple intelligence. Dan yang keempat, di akhir mata kuliah akan ada produk lesson plan atau RPP berbasis MI. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama mengartikan konsep belajar, pengajaran, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, mengartikan, mendemonstrasikan jenis dan komponen silabus dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar, menganalisis MIR, Multiple Intelligence Research. Dan yang keempat, membuat lesson plan RPP berbasis Multiple Intelligence. Yang kelima, menyusun lampiran perangkat pembelajaran berbasis MI meliputi media, materi ajar, LKPD, dan penilaian berbasis MI. Dan yang terakhir, mempraktekkan RPP berbasis MI. Untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan di sini diterapkan diampu oleh 2 dosen pengajar dari total 5 kelas. Untuk jumlah pertemuan, 16 pertemuan, pertemuan ke-8 berupa ATS, asesmen tengah semester, dan pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 berupa asesmen akhir semester. Adapun materi pembelajaran yang saya gunakan dalam beberapa pertemuan di semester perkuliahan adalah konsep belajar pengajaran, perencanaan pembelajaran, jenis dan komponen pembelajaran, RPP berbasis kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar, cara mengembangkan tujuan pembelajaran instruksional umum dan khusus, pembelajaran kisi-kisi materi pembelajaran, dan juga materi pembelajarannya. Keenam, pendekatan dan model pembelajaran dalam inovasi RPP, penilaian pembelajaran atau authentic assessment, analisis MIR, jenis dan komponen perencanaan pembelajaran berbasis MI, pengembangan media berbasis MI, pengembangan LKPD berbasis MI, penilaian berbasis MI, dan proyek RPP berbasis MI di sekolah dasar. Untuk referensi yang saya gunakan berupa dari buku dari Armstrong 2013 Kecerdasan Multiple Intelligence di kelas Asri Budiningsih Belajar dan Pembelajaran, Howard Gardner, Multiple Intelligence in Theory in Practice,
dan juga dari hasil artikel ilmiah jurnal dari saya berupa pengembangan model PROMISTER, proyek Multiple Intelligence di sekolah dasar. Dari buku juga Linda dan Campbell, buku Munib Khatib, dan juga yang terakhir dari buku Prasetyo Reza, Your Multiple Intelligence, untuk melatih 8 kecerdasan majemuk pada anak dan dewasa. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama menggunakan daring dan juga secara luring. Untuk metode yang sering saya gunakan dalam pembelajaran di kelas berupa ceramah, penugasan, presentasi, kuis, dan juga untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, kami memakai model Problem Based Learning, CTL, proyek, dan juga TPS atau Think, Pair, and Share. Untuk interaksi dengan pertama, jenis pembelajaran tatap muka. Secara daring, kami menggunakan LMS yang ada di Universitas Muhammadiyah Magelang, Mocha Learning, Google Classroom, dan juga Zoom Meeting. Untuk asesmen penilaian, kami menggunakan penilaian dari kognitif, afektif, dan juga psikomotorik kepada mahasiswa. Tatap muka minimal 75% kehadiran dengan bobot 10%, tugas mandiri 10%, keaktifan pada proses perkuliahan 15%, ujian tengah semester 20%, dan juga ujian akhir semester 30%. Berikut cuplikan video pembelajaran yang kami laksanakan dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Berbasis MI dengan sub MK, cara menyusun skenario berbasis MI, pada pertemuan ke-9. Oke, kita semua. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya kemarin sudah menganalisis MIR ya, Multiple Intelligence Research. Nah, dari yang kita bahas ya, situ pastinya teman-teman menemui kecerdasan yang dominan ya. SD-nya di situ ada kecerdasan yang dominan. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutannya itu. Lanjutan dari kecerdasan yang dominan untuk menyusun skenario pembelajaran multiple intelligence. Nah, sebelum itu bukan punya cerita. Cerita di sini adalah cerita fakta ya, realita, bukan cerita karangan. Ini ada kakak kelasnya. Ya. Dulu dia itu mengembangkan, menyebarkan angka juga sama dengan teman-teman semua yang menyebarkan angka di SD, dan ternyata ditemukan di situ kecerdasan yang dominan adalah intrapersonal dan intrapersonal. Endingnya dia memilih model pembelajaran inquiry sosial supaya melatih intrapersonal sama interpersonalnya. Nah, di situ endingnya di situ teman-teman bisa mencontoh hal tersebut. Itu hanya untuk tugas kuliah. Setelah dibuat tugas kuliah, ternyata malah bisa untuk skripsi. Dan tidak tanggung-tanggung, lulus skripsinya 3,5 tahun. Nah, siapa yang pengen lulus 3,5 tahun? Makanya teman-teman harus serius untuk belajar perencanaan berbasis multiple intelligence. Kalau tidak salah itu judulnya model inquiry sosial berbasis multiple intelligence. Nah, hari ini kemungkinan teman-teman juga bisa mengikuti sejak kakak kelas supaya serius sampai ke skripsi. Tugas mata kuliah bisa jadi artikel. Tugas observasi bisa jadi artikel. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman harus kreatif. Sebagai mahasiswa harus siap dan kreatif. Selanjutnya, ini bertanya ke teman-teman semuanya. Setelah teman-teman analisir, kecerdasan apa yang dominan di kelas? Nah, di sini siapa yang ingin menyampaikan dari sini semua yang menyampaikan dominan itu ada kecerdasan apa saja? Apa saja kira-kira? Ya, Mbak Nurul, silakan. Kemarin saya itu observasi di aktivitas sampai sama. Terus dari hasil permukaannya itu yang paling dominan ada di terkait
Verbal, ya. Logikal matematik, Ya. sama filsafat. Verbal, logikal, matematik sama kinestetik. Nah, tentunya beda-beda. Nah, mungkin Mbak Nur bisa menuliskan di depan. Verbal, logikal, kinestetik. Satu lagi yang membedakan. Mungkin yang kelompok sini, siapa yang ingin masuk? Terus ada jawabannya apa saja? Ada? Selain Mbak Nur, silakan Mbak Nur mau dituliskan. Apa? Ada? Kelompok yang lain membedakan. Ada nggak satu lagi? Kejahatan dominan apa saja setelah dirata-rata? Ada? Katanya tadi sudah untuk siap ya. Jawab silakan. Ada? Coba mencoba. Logik matematik. Coba dianalisa kembali ya. Kita tunggu nanti sambil Mbak menuliskan. Ada verbal atau linguistik. Dan yang terakhir dari kinestetik ya. Seperti yang lain sambil dicari dari analisa kemarin. Itu ada kegiatan apa saja. Oke, tepuk satu kali untuk Mbak Nur. Selanjutnya ada satu lagi, Mbak silakan. Siapa ini? Ervina. Ini 2-0 ya? 2 ya. Apa saja yang dominan Mbak Ervina? Spasial, naturalis, sama intrapersonal. Oke, spasial, naturalis, intrapersonal. Itu setelah teman-teman menemukan, nanti teman-teman akan mampu menyusun perangkat yang berbasis multiple intelligence. Tentunya setiap sekolah beda-beda yang kelas. Oke, 3 ya dominannya. Tepuk satu kali untuk Mbak. Itu, nah dari hasil dua ini, kira-kira dari teman-teman semuanya, fungsinya saat teman-teman memetakan kecerdasan MI yang dominan, fungsinya untuk apa kira-kira? Fungsi mirip dalam perencanaan belajar itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, Mbak Rahil. Menurut saya setelah jawaban itu tadi bisa melakukan apa yang materi apa atau cara mana yang tepat untuk bisa selesai. Oke, materi dan cara ya. Itu materi dan cara belajar ya. Itu untuk siswanya ya, materi dan cara. Ada lagi selain itu? Cara belajar anak ya, supaya kita sesuai dalam mengajar ya. Ada lagi? Oke, silakan. Kalau menurut saya untuk mengetahui karakteristik multiple intelligence dari anak. Nah, fungsinya juga masih untuk anak mengetahui karakteristik apa? Anak ya, masing-masing ya. Nah, dari saya belajar dan lain-lain ya. Ada lagi? Kalau ke guru, silakan Mbak Nurul. Ya boleh, yang selainnya juga boleh. Kalau menurut saya itu kita sudah memetakan dominannya tipe kecerdasan emosi kita nanti untuk bisa memetakan kebutuhan pembelajaran gitu. Terus selain itu nanti kan akan berdampak pada minat belajar terus hasil belajarnya akan lebih baik. Oke, sambungannya Kak anak lagi ya, minat belajar. Namun di sini sudah ada tambahan, ya. Selain minat belajar ada tambahan pemetaan guru. Artinya guru akan membuat gaya mengajar yang bagus, dan guru akan mendesain perencanaan pembelajaran. Nah, hari ini akan kita diskusikan terkait itu, ya. Selanjutnya, jadi teman-teman di sini, ini sambungannya di sini. Betul sekali. Tepuk 2 kali untuk Mbak Nurul. Betul sekali, tepat sekali, 100% sudah tepat. Jadi formnya di mana? Mir itu untuk guru, salah satunya adalah untuk ini 3M.
dari merencanakan, melaksanakan sampai menilai. Dan di sini akan diaplikasikan di kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Nah, kalau Bu Galih bilang, tadi Bu Galih cerita. Oke, silakan Bu Galihnya. Ini selama 15 menit. Alasannya ya, misalnya dari karena itu materinya ini disesuaikan. Sama ini. Modern. Gak apa-apa berbeda. OJB orang ngomongnya lagi. Dan teman-teman sudah bersedia di muka ya, jangan lupa. Ajak ke suatu tempat mungkin ada di alam Sampai namanya. ya alam. Setelah itu kan bagaimana cara siswa itu diajak untuk menggambarkan tempat sistem itu bagaimana ya? Oh iya, sebenarnya ya. Oke. Kelas berapa? Itu kelas berapa? 5 ya. 5 dengan model latihan ketampilan yang saya kira cocok ya, bisa dilanjutkan ya. Kelas untuk kelompoknya Mbak Jon. Anissa ya, kelompok Mbak Anissa. Oke. Selanjutnya, apakah kalian memilih model latihan ketampilan? Sama ya? Bukannya mereka berpikir jadi sama ya? Oke. Apakah sama kecerdasannya? Berdasarkan personal, spasial, sama visual. Beda ya? Oke, bisa dipresentasikan bedanya di mana? Bisa ya? Pakai apa? Latihan keterampilan. Silakan. Dari angket yang disebar kemarin itu kita mendapatkan 3 kecerdasan siswa, yaitu interpersonal, spasial, sama musikal. Yang interpersonal itu intinya kerjasama, terus spasialnya itu bisa menggambar kayak keterampilan gitu, spasialnya menggambarnya sama keterampilan gitu, terus musikalnya menyanyi. Terus model yang dipilih itu latihan keterampilan. SPDP ya? Iya. Oke, saya kira beda ya dari kalau di alam, namun pakai latihan keterampilan, namun di sini lebih ke praktek ya, banyak yang praktek ya. Saya kira bisa kelas berapa? Kelas 4. Oh, bisa, jadi bisa. Oke, bisa dilanjutkan untuk mencari fasenya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Indah. Selanjutnya latihan keterampilan. Nah ini, ya ini, untuk main. Kelompok ini silakan. Oke, pilih. Silakan. Main bisa boleh tepuk tangan kalau tidak main. Tidak satu kelompok. Tidak satu kelompok. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Mas Yusuf. Dari
spasial, naturalis, logika matematik, juga personal. Spasial, naturalis, logik matematik, indra, susun 4 ya. Terus yang dipilih model apa? BBM. B? BBM. BBM masalahnya BBM namanya. Kalau itu problem bahasa penting. Bagaimana Pak bisa memilih itu? Terus suka menggambar dan mengingat. Ya, suka menggambar dan mengingat. Oke. BBM apa mengingat? Ya, saya ingin tahu ya PPL-nya. Kami PPL mengingat atau rasa ingin tahu? Lebih kemana? Rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu karena ada berbasis masalah. Ya, oke, bagus ya. Kelas berapa? 3. PPL kelas 3 bisa? Tapi jangan lupa ya. Oke, kelas untuk mahasiswa. Problem reasoning ada? Gak ada? Kalian di sini semua sekarang ini. Silakan. Gak ada. Silakan. Apa model? Dari kami modelnya CTL. Kecerdasannya spasial, tebal, dan naturalis. Oke. Materi ini IPA tentang kelas berapa? kelas 2. RTL kelas 2 ya. Materinya kok bisa? Jadi ya, spasial juga ya. Oke, CTL bagaimana caranya? Ya, belakangnya? Ya. Silakan. Materinya apa? Kalau bisa memilih CTL ya. Ini jangan satu ya. Yang menurutnya kecerdasan yang muncul jangan hanya satu. Kalau satu nggak bisa dikaitkan. Minimal 2 ya. Maksimal 5 paling. Mohon disesuaikan dengan RPP kemarin. Yang dibuat RPP modul belajar kemarin. Nanti akan saya sampaikan PR kegiatan awal. ya, namun sudah ada muatan tadi retest, bam, terus apa itu skin setting, basic aids itu kan. Ya. Namun bagaimana membuat skenario yang baik supaya paham? Bagaimana caranya membuat skenario ini? Yang akan kamu lakukan nanti seperti apa? Membuat langkah-langkah, artinya kunci fase model pembelajaran itu harus dipegang lebih dahulu, baru menyesuaikan dengan materinya. Dan kalian sudah kita bahas model apa yang cocok sesuai dengan kecerdasan yang telah dianalisis, sudah teman-teman bahas. Nah, teman-teman silakan bisa mengembangkan ke
skenario pembelajaran. Saya kira itu dari saya ya. Apa yang dapat disimpulkan dari perkuliahan ini? Teman-teman sudah paham apa saja? Ya. Dari Mas Tafakur, nah, silakan. Apa yang kamu paham? Perspektif untuk perkuliahan ini? Tahu kan pembelajarannya? Pada subjek apa yang dipilih? Oh, yang tadi itu. Ya, dari tahu model pembelajaran. Sudah itu. Tahu model pembelajaran. Ya kan, sampai teman-teman itu tidak tahu. Oke, kalau itu simpulan baru 1%. Oke, Tidak ada. ya. Ini simpulannya juga ya 1%. 1%. Oke, plus untuk Mas Tafakur. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Apa gimana Mbak Neda silakan? Mengetahui manfaat dari MIR Manfaat dari MIR untuk apa saja? untuk membuat mengembangkan materi, kemudian menentukan cara Model. Nah, fokusnya di situ untuk mengetahui skenario pembelajaran, untuk mengembangkan model pembelajaran. Misalnya apa lagi? Nah, mengetahui silakan. Ya, bahasa yang ada multiple intelligence ada 6 ya. Apa tadi Bang? Apa soal? Apa? Baru terus. Oke, ada lagi? Cukup? Nah, jadi yang paling penting adalah PR untuk teman-teman tidak hanya tahu mengetahui model, namun mengetahui model yang berorientasi multiple intelligence. Setelah teman-teman menganalisis MIR. Yang kedua mengetahui fungsi MIR. Yang ketiga mengetahui bahasa atau istilah multiple intelligence. Yang keempat mampu menemukan apa? MIR sesuai dengan model pembelajaran. Ya, saya kira itu dari Bale ya. Namanya belum pada fokus semua ya. Bisa bentuk fokus? Oke, berdiri semua.